Veda Ega Pratama, bicara gebrakan di Red Bull Rookies Cup, tak cukup 3 besar usai kuasai Mugello hingga keseharian di Spanyol. Kecepatan yang ditunjukkan secara konsisten membuat Veda Ega Pratama dianggap sebagai bibit potensial untuk dunia balap motor Indonesia. Rookie asal Gunung Kidul tetap membumi meski prestasinya sedang menanjak. Kehadiran Veda Ega Pratama di jagat balap motor sudah mencuri perhatian sejak balapan Asia Talent Cup pada 2022 di sirkuit Lusail, Qatar. Masih berumur 13 tahun, Veda mampu mencetak podium setelah mencegah badan mungilnya terjatuh dari motor dengan penyelamatan ala Marc Marquez. Dari sana, prestasi Veda terus menanjak kendati tidak benar-benar mulus karena beberapa kali mengalami cedera. Veda menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dengan mencetak rekor poin terbanyak, meraih podium pada musim debutnya di Red Bull Rookies Cup 2024, dan tahun ini akhirnya kemenangan. Setelah selalu dapat memimpin balapan sejak seri pertama Rookies Cup 2025, Veda berhasil pada penampilan ketiganya dalam seri keempat di sirkuit Mugello, Italia pada 21-22 Juni lalu. Berikut petikan wawancara daring Bola Sport dan awak media lainnya dengan Veda yang difasilitasi oleh Astra Honda Motor. Kemarin menang 2 kali di seri Mugello dan akhirnya mencapai peringkat 3 di klasemen Red Bull Rookies Cup. Veda memang mempelajari sirkuitnya. Veda: pastinya saya mengingat kembali balapan tahun lalu dan melihat race-nya lagi, dan pastinya memahami sirkuitnya dengan benar, di mana titik poin untuk menyalip buat fast lap seperti itu. Bisa ceritakan momen duel dengan Hakim Danish sampai terpaut sangat tipis di garis finish pada balapan kedua Mugello? Waktu itu sih, dari chicane sebelum tikungan terakhir saya ada sedikit kesalahan karena terlalu cepat naikin gigi kelima. Dan saya merasa motor saya sedikit low RPM. Hakim Danish mencoba menyalip saya dari luar karena saya sedikit menutup line-nya. Tapi saya tahu saya punya speed dan saya cuma nyoba tag in, nunduk secepat mungkin. Alhamdulillah bisa nyalip walaupun gap-nya tipis banget, tapi ya senang lah. Rookies Cup sangat ketat. Jadi kunci Veda bangkit dari cedera hingga melewatkan satu seri di sana apa? Kalau saya, pokoknya ingin bisa secepatnya balapan dan mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin kuncinya cuma percaya sama diri sendiri dan aku merasa juga cederanya sudah membaik dan saya percaya saya bisa. Dan ya, begitu saja sih. Balapan di Red Bull Rookies Cup ya cukup ketat, terutama di sirkuit Mugello. Karena memang trek lurusnya cukup panjang. Dan kalau dilihat dari setiap tahun, balapannya dengan rombongan yang cukup besar. Saya mencoba untuk mempelajari dari balapan-balapan sebelumnya dan itu aja sih. Apalagi yang mau ditingkatkan dari Veda? Ya, masih banyak lah yang bisa diimprove, seperti cara bawa motornya. Cara braking, ya masih banyak. Banyak tantangan juga di setiap race seperti arah angin yang mungkin penonton enggak terlalu tahu tentang ini, tapi ya di setiap race ada tantangan-tantangan tersendiri gitu. Masih banyak yang harus diimprove. Sejak musim debut di Rookies Cup, Veda bisa memimpin balapan. Setelah kembali dari cedera di seri Aragon juga sempat mengisi posisi pertama tetapi tidak menang. Kalau waktu di Aragon sih anginnya cukup besar dan kondisi aspalnya juga berbeda dari sirkuit-sirkuit lainnya. Di Aragon bisa dibilang boros ban lah. Jadi waktu saat itu saya berusaha semaksimal yang saya bisa. Tapi ya di lap-lap terakhir saya merasa bannya cukup habis. Di Mugello saya mencoba buat memperbaikinya supaya tidak terulang seperti di Aragon. Bantuan dari AHRT seperti apa? Karena persaingannya kan beda di Rookies Cup. Ada persiapan khusus nggak? Kalau persiapan khusus saya cuma ngikut. Saya kan stay di Spanyol, dan di sini juga saya bareng sama Junior Talent Team sama tim. Nah, Junior Talent Team setiap harinya ada jadwal latihan motor, latihan fisik, dan saya hanya mengikuti jadwal-jadwal dari tim sih. Kalau dibandingkan dengan latihan yang biasa dijalani buat level Asia ada bedanya enggak? Menurut saya sih enggak ya. Sama aja sih, latihan motor, latihan fisik, ya mungkin porsinya ditambahin. Sekarang Veda mulai diwaspadai lawan-lawannya. Persiapan untuk balapan berikutnya seperti apa? Balapan selanjutnya di Junior GP di Magny Course. Balapan pertama di sana buat Junior GP, dan sirkuitnya itu baru buat saya.
pertama kali tahun ini. Saya akan mempelajari video-video balap dari sirkuit Magny-Cours, dan normal lah kalau diwaspadai apa pembalap-pembalap lain. Ya, menurut saya normal. Saya cuma bisa memberikan yang terbaik. Kiprah di Rookies Cup dan Junior GP membuat Veda harus tinggal setahun di Eropa. Gimana cara mengatasi kangen rumah? Ini kan tahun kedua, jadi tahun kemarin sudah merasakan dan sudah terbiasa juga di sini. Di sini juga ada banyak teman, sekarang ada dari Thailand, dari Filipina, dari negara-negara jauh. Jadi ya kadang saya masak makanan Indonesia di sini. Saya bawa bumbu jadi, kayak nasi goreng, rawon, terus ada kemarin coba bikin rendang, sop, itu sih. Veda juga tetap bersekolah selama di Eropa, jauh tidak? Kurang lebih jaraknya 30 menit, 5 kilometer dari itu, tempat tinggal. Sekarang baru mulai libur, baru terima rapor. Budaya kerja di Eropa membuat pembalap tidak boleh sungkan saat memberi umpan balik ke kru tim. Gimana Veda menghadapinya? Ya, kalau saya sih gimana ya? Yang penting ini harus berani aja kalau sama orang-orang sini, dari Eropa. Bagaimana Veda melihat Mario Aji bisa finish 10 besar di Moto2 musim ini? Pastinya saya termotivasi dan bangga karena ada pembalap Indonesia di kelas Moto2 dan bisa finish 10 besar. Saya juga yakin kalau pembalap Indonesia itu bisa bersaing. Ayah Veda adalah mantan pembalap motor nasional, Sudarmono. Masih sering berkomunikasi dengan ayah tidak sebelum balapan? Saya selalu tanya gimana caranya improve diri sendiri. Saya tanya ayah pas di race week. Setiap sebelum dan setelah latihan saya tanya ayah saya, telepon gimana sih caranya ini dan ayah juga ngasih masukan.